Oke, kita akan mulai. Kita awali dengan pujian. Bila aku Tuhan. Mari kita baik Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan pada cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu yang bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah layak disembah. Nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah layak disembah. Mari sembah Dia. Inilah kami Tuhan, inilah pujian-pujian kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku
muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah, nyanyi hosana hosana bagi Rajaku yang duduk di tatap. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami sebagai ada pada malam hari ini itu semua karena anugerah-Mu yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, supaya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan, mari siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
tahu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kepada hambanya saya persilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Pada malam hari ini, kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap hati kami, bekerja Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, ini hidup kami mau merenungkannya dalam setiap kehidupan kami untuk menyatakan kesalahan-kesalahan dalam menjalani hidup ini, sehingga kami berkenan kepadamu dan layak untuk memuji menyembah Engkau. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita setiap umat yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Yahowu. Shalom. Yahowu. Salam sehat. Saya percaya bahwa malam hari ini kita semua sehat, amin. Amin. Kita semua bersuka cita, amin. Amin. Baik, pada malam hari ini mari kita membuka kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Titus pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-10. Sekali lagi dari kitab Titus pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Teman-teman boleh membaca dan di sini saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Amin. Baik, pada malam hari ini yang menjadi tema saya adalah sesuai dengan flyer yang telah teman-teman bagikan, yaitu menjadi teladan. Dan terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan hal-hal yang perlu kita belajar bersama pada malam hari ini, terima kasih kepada semua pengurus yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal disayang-sayang. Jadi terlebih dahulu mungkin ada teman-teman yang tahu nama saya di grup, dan nggak ada salahnya saya memperkenalkan diri melalui media ini, melalui Zoom pada malam hari ini. Nama saya Lis Mertawati Zalumpu, nama panggil Merta, dan saya juga sebagai Ketua BEM ST Rahmat Immanuel. Saya semester 7 Prodi PAK di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel.
Dan pada malam hari ini ada juga teman-teman saya dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel yang join pada malam hari ini. Dan ada juga kakak alumni kami, kakak Rosni Darhareva, ada Kak Fatih, dan juga ada Kak Sony. Dia orang bukan nias sih, cuman dia mau gabung, dia mau join, mau belajar bersama-sama, dia dari NTT. Jadi pada malam hari ini mari kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar, dan jika ada nanti hal-hal yang perlu dipertanyakan, kita jawab secara bersama-sama. Baik, sesuai dengan tema saya pada malam hari ini mengenai menjadi teladan. Terlebih dahulu kita harus tahu latar belakang dari kitab Titus ini. Titus adalah seorang pemberita Injil. Spesifiknya di ayat yang kedua ini adalah dia adalah memberitakan Injil di Kreta. Dan dia adalah muridnya Rasul Paulus. Dan dalam pelayanannya ini, sebelum ia mulai pelayanannya di Kreta terlebih dahulu, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Titus bahwa jika kamu melayani, kamu itu harus menjadi teladan. Dalam hal apa? Kamu harus menjadi teladan, dimulai dari diri kita sendiri atau dimulai dari diri Titus sendiri, dari kepribadiannya sendiri, dari sikap dan cara hidupnya. Jadi di sini teman-teman di perikop ini, di judul perikop yang mengatakan, khususnya pasal yang kedua itu, kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Dan di ayatnya yang 6-10 itu adalah kewajiban pemuda dan hamba. Dan kita semua di sini yang bergabung Next Generation pada malam hari ini adalah pemuda-pemudanya Kristus. Dan kita adalah juga dolosnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Marilah kita menjadi teladan pada malam hari ini. Dan juga boleh kita baca bersama-sama di 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Boleh teman-teman juga membuka Alkitabnya masing-masing. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini teman-teman juga adalah, kitab ini adalah pesan Timotius, Timotius adalah seorang pelayan Tuhan, dan di sini mengatakan sekalipun kamu masih muda, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi teladan dalam semua hal-hal yang perlu kita lakukan. Jadi, sekalipun saya dan saudara masih muda, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi teladan. Dalam hal apa? Dalam setiap perkataan kita bisa menjadi teladan. Dalam tingkah laku kita atau dalam setiap tindakan kita bisa menjadi teladan. Dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam cara hidup kita sehari-hari, dalam segala hal kita bisa menjadi teladan. Dalam hidup ini kita berhak untuk meneladani seseorang, mengagumi seseorang, dan orang lain juga berhak mengagumi kita. Orang lain juga berhak meniru hal-hal yang baik dari pribadi kita, dan begitu pula kita sebaliknya. Kita bisa atau kita juga berhak untuk meneladani sikap positif, sikap yang baik dari orang-orang yang kita kagumi. Jadi, untuk kita semua anak-anak muda pada malam hari ini, sebagian dari generasi kita adalah generasi milenial, marilah kita menjadi teladan dari lingkungan sekitar kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada, kita harus menjadi teladan. Terlebih-lebih kita semuanya adalah orang-orang yang kenal Tuhan ya. Kita belajar, sebagian besar di sini belajar teologi, pasti teman-teman tahu seperti apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, seperti apa hal-hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di Titus pasalnya yang kedua ini, ayat yang ke-6-10, timbul berbagai pertanyaan. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu mungkin sebagian orang bertanya-tanya,
apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi teladan? Siapakah yang harus kita teladani dan mengapa kita harus menjadi teladan? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita belajar bersama-sama. Tentunya yang harus kita teladani adalah Yesus Kristus sendiri. Tentunya teladan yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita harus menjadi teladan karena menjadi teladan adalah ciri khas orang percaya. Jadi ingat bahwa teladan yang sempurna dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan mengapa juga kita harus menjadi teladan? Karena menjadi teladan adalah ciri khas orang percaya, ciri khas orang pengikut Kristus yang harus menjadi teladan. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah teladan yang sempurna. Untuk itu pada malam hari ini ada beberapa hal atau ada beberapa poin yang saya bagikan untuk kita semua sebagai pemuda Kristen yang harus menjadi teladan agar kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin pertama itu, pemuda yang mau menjadi teladan itu harus bisa menguasai diri. Dan poin yang pertama ini diambil di ayatnya yang ke-6. Di sini dikatakan, demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri. Garis bawahi menguasai diri. Nah, kita tahu bahwa penguasaan diri adalah salah satu aspek dari buah roh. Boleh teman-teman baca di Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 23. Penguasaan diri atau pengendalian diri adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya untuk menahan atau mengendalikan diri kita dalam bereaksi, dalam berbicara, dalam berpikir, dalam bertindak sesuai dengan ajaran yang benar. Ingat bahwa penguasaan diri atau pengendalian diri adalah salah satu buah-buah roh. Maka pengendalian diri ini perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang muda harus bisa menguasai diri dan harus memiliki yang namanya penguasaan diri. Orang yang menguasai diri akan terhindar dari kesombongan dan dari keangkuhan. Kunci untuk menjadi sukses juga adalah memiliki penguasaan diri. Ingat bahwa penguasaan diri dalam segala hal selalu memberikan respon yang benar dalam segala situasi dan kondisi yang sangat berat maupun sulit sekalipun. Ingat bahwa jika kita bisa menguasai diri, maka kita bisa memberikan respon yang benar dalam segala situasi, dalam segala keadaan sulit apapun, kita bisa memberikan respon yang benar. Kita bisa memberikan jawaban yang benar. Kita bisa menguasai diri kita, maka kita bisa bertindak secara positif. Kita bisa berkata secara positif. Jadi teman-teman, sangatlah penting untuk kita bisa menguasai diri. Nah, di sini dalam hal apa saja sih kita harus menguasai diri? Saya mengatakan bahwa dalam segala hal kita harus bisa menguasai diri. Dalam segala sesuatu, dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar yang dipertanggungjawabkan kepada kita, dalam suka maupun duka, dalam keadaan miskin ataupun kaya, dalam segala hal kita harus bisa menguasai diri. Perlu sekali kita menguasai diri, maka timbul berbagai hal yang harus kita kuasai diri kita dalam segala hal. Kita harus kendalikan atau yang disebut dengan penguasaan diri adalah pengendalian diri dalam segala hal. Apa saja yang harus kita kendalikan dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama yang harus kita kendalikan adalah kemarahan atau emosi. Kita sebagai manusia, kita bukan Tuhan yang sempurna, kita jauh dari kelemahan, kekurangan. Jadi kita pasti memiliki yang namanya emosi. Jadi kita harus menguasai diri atau kita harus mengendalikan diri kita itu dalam hal marah atau emosi. Jadi kita boleh marah, kita boleh emosi, tapi marahlah pada waktu yang tepat. Dan hal yang kedua yang perlu kita kendalikan yaitu keinginan mata. Di firman Tuhan Lukas pasal yang ke-11 ayatnya 34 mengatakan, jika matamu baik maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu tidak baik maka gelaplah seluruh tubuhmu. Maka
yang harus kita kendalikan dalam kehidupan kita adalah mata kita. Bukan dalam arti kita juga tidak melihat hal-hal yang kan mata juga berguna untuk melihat, tetapi kita harus mempergunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Jangan menggunakan mata kita di hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif yang bisa merugikan banyak orang. Poin yang ketiga yaitu hal yang harus kita kendalikan dalam kehidupan kita jika kita memiliki penguasaan diri itu. Hal yang ketiga adalah penggunaan uang. Nah, di sini banyak orang yang membuat dirinya menomorsatukan uang dalam kehidupannya. Nah, kita sebagai orang muda harus bisa mengendalikan yang namanya penggunaan uang. Bukan kita juga tidak mau mencari uang, kita juga perlu mencari uang, tetapi dalam pemakaiannya kita juga harus mengendalikan. Nah, hal yang keempat yang perlu kita kendalikan atau hal yang perlu kita lakukan ketika kita menguasai diri kita itu pengendalian mulut kita. Ingat bahwa mulut kita adalah harimau kita sendiri. Mulut kita ketika kita berkata berkat, maka berkat akan datang kepada kita. Jika kita mengatakan kutuk, maka kutuk akan juga menyertai kehidupan kita. Jadi di sini kita harus mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang mendatangkan berkat bagi semua orang maupun dalam kehidupan kita. Jangan kita mempergunakan mulut kita untuk hal-hal yang memperkatakan orang lain menjadi mereka tidak suka dengan kita ketika kita memperkatakan hal-hal yang negatif. Jadi gunakanlah setiap mulut kita itu untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan dan untuk memperkatakan hal-hal yang mendatangkan berkat. Dan hal yang kelima yang saya bagikan, yang kita kendalikan ketika kita menguasai diri kita yaitu pengendalian nafsu, pengendalian hawa nafsu. Dalam hal ini hawa nafsu yang positif, yang negatif. Kita juga memiliki hawa nafsu yang positif seperti nafsu makan atau dalam hal lain. Tetapi di sini adalah hawa nafsu yang mendatangkan kebinasaan, yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bisa menguasai diri kita. Ingat bahwa jika kita tidak mengendalikan atau menguasai diri kita dalam hal emosi atau marah, dalam kita, maka kita akan hidup dalam dosa atau terus-terus hidup dalam kedagingan. Oleh karena itu perlu yang namanya penguasaan diri. Yang harus kita lakukan sebagai pemuda atau next generation agar kita tidak hidup dalam dosa dan hidup sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, maka hal yang harus kita lakukan itu kita harus hidup dalam iman, kebajikan, penguasaan diri, dan ketekunan. Boleh teman-teman baca di 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. 1 Petrus, dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6 mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan dengan kebajikan pengetahuan, dan dengan pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup ini agar kita bisa menguasai diri kita, bisa menguasai segala hal yang membuat kita dekat dengan Tuhan atau hidup kita jauh dari keinginan-keinginan duniawi, yaitu kita harus hidup dengan iman, dengan kebajikan, penguasaan diri, dan ketekunan. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Boleh teman-teman baca di Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dan hal yang ketiga yaitu membangun manusia roh. Dengan cara apa? Dengan berdoa, melakukan pujian penyembahan, puasa juga boleh, dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal yang harus kita lakukan selanjutnya itu hidup dalam kasih.
Yang harus kita terapkan di dunia ini adalah mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan. Jadi teman-teman, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa kasih adalah yang paling tinggi di antara semuanya, di antara empat kasihnya yang paling tinggi adalah kasih. Maka mengasihi kita harus juga perlu, ketika kita masih ada di dunia ini kita harus mengasihi. Disitulah kelihatan bahwa kita ini adalah sebagai orang Kristen, kita mengasihi orang itu dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan. Karena itu kita tidak bisa juga memiliki penguasaan diri atau pengendalian diri yang permanen dan pengendalian diri yang sempurna. Ingat bahwa kita bisa memiliki penguasaan diri kalau kita bisa membangun relationship yang baik bersama dengan Tuhan. Jika kita tidak membangun relationship yang baik dengan Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus ada dalam hidup kita atau memperbolehkan Roh Kudus diam dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa memiliki yang namanya pengendalian diri atau penguasaan diri. Agar kita bisa memiliki penguasaan diri, maka kita harus memiliki relationship yang baik bersama dengan Tuhan. Oke, baik. Poin yang kedua yang saya bagikan kepada kita pada malam hari ini, next generation atau pemuda yang mau menjadi teladan adalah harus hidup jujur dan memiliki hidup yang sungguh-sungguh. Di ayatnya yang ke-7 saya membacakannya kepada kita semuanya. Jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh. Jadi teman-teman, pemuda yang mau menjadi teladan harus bisa hidup dalam kejujuran. Hidup dalam kejujuran adalah modal kita untuk mencapai kesuksesan. Dan yang paling penting ingat bahwa hidup dalam kejujuran sama halnya kita berusaha untuk menjauhkan diri dari intimidasi iblis. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hidup dalam kejujuran juga secara positifnya di dunia ini yang menjadi contoh nyatanya itu hidup dalam kejujuran kita bisa dipercayai oleh semua orang. Kita sebagai pemuda, pada malam hari ini kita semua adalah orang-orang muda dan kita adalah sekolah teologi yang tahu dan paham arti kebenaran firman Tuhan, cara membangun relationship yang baik dengan Tuhan, maka kita harus memiliki kejujuran. Kita harus sungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini. Dan sebagai orang muda, berkata jujur baik itu, dan kita juga harus memiliki integritas di mana perkataan dan disertai dengan tindakan. Integritas kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menjadi hamba-hambanya Tuhan, sebagai pemuda-pemuda yang mau melayani Tuhan. Ingat bahwa kita bisa saja berkhotbah, kita bisa saja menyampaikan kebenaran firman Tuhan di atas mimbar, kita bisa saja menyampaikan kebenaran, menuliskan kebenaran firman Tuhan di story kita di WA, di status kita di Facebook, di IG, dan kita juga bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau menuliskan kebenaran firman Tuhan di grup Nias Youth Generation ini. Tetapi yang dikehendaki di sini itu kita bukan hanya sekedar memperkatakan, kita bukan hanya sekedar menulis saja, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita memperkatakan dan kita memperbuat dalam kehidupan kita. Ingat bahwa sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, hidupi apa yang kamu khotbahkan. Hidupi apa yang kamu khotbahkan bagi semua orang dan khotbahkan apa yang kamu hidupi. Jadi teman-teman, di masa sekarang ini banyak orang di luar sana yang hidup mereka tidak bisa dipercayai oleh sesamanya. Banyak orang di luar sana yang tidak hidup jujur pada saat-saat ini. Oleh karena itu, saya ajak kita semuanya pada malam hari ini, marilah kita memiliki kejujuran dan marilah kita hidup dan dalam kesungguhan, karena kejujuran adalah membuat kita jauh dari intimidasi iblis. Dan dari kejujuran kita bisa dipercayai oleh semua orang. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam menjalani hidup ini. Mari kita semua, saya ajak, bukan hanya saya, semuanya yang ada di grup ini yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, mari kita memiliki sikap hidup yang jujur,
mari kita hidup bersungguh-sungguh, jangan membiarkan waktu berlalu begitu saja, tetapi hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dan poin yang ketiga itu, next generation yang mau menjadi teladan adalah hidup dalam ketaatan. Saya baca di ayatnya yang ke-9, Titus pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai yang ke-10. Hamba-hamba hendaklah taat, di situ hidup dalam ketaatan. Taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jadi, ciri orang atau ciri seseorang yang hidup dalam ketaatan ada di ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10 itu, yaitu ciri orang yang taat, dia tidak mudah membantah. Dan yang kedua yaitu di ayatnya yang ke-10 tidak curang. Selanjutnya yaitu dia tulus. Dan selanjutnya itu dia hidup dalam kesetiaan. Jadi teman-teman, pemuda atau kita yang mau hidupnya menjadi teladan, maka kita harus hidup sesuai dengan yang dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita jangan mudah membantah atau membangkang. Kita jangan curang dalam menjalani hidup ini, atau kita jangan curang dalam hal-hal yang bisa menguntungkan pribadi kita. Dan kita harus memiliki yang namanya ketulusan. Dan yang harus kita lakukan adalah kesetiaan. Jadi teman-teman, inilah hal-hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita jika kita ingin menjadi teladan. Oleh karena itu, salah satu contoh dalam Perjanjian Baru, contoh orang-orang yang hidupnya tidak taat, boleh teman-teman baca di Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10 itu, di situ ada dua tokoh, yaitu Ananias dan Safira, yang hidup mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan tokoh ini mereka hidup penuh dengan kecurangan, penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Mereka hidup dalam keegoisan, mereka mencuri, mereka suka membantah kepada Tuhan. Dan kita tahu pada akhirnya juga mereka mati dengan cara mengerikan atau dengan hal-hal yang kita rasa itu sangat mati dalam kebinasaan. Jadi dua tokoh ini, Ananias dan Safira, yaitu contoh tokoh yang tidak taat dalam Alkitab. Mereka memiliki cara hidup, pola pikir, dan cara hidup serta tindakan mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya juga cerita dari atau perjalanan kehidupan mereka sangatlah kita sayangkan. Karena apa? Karena tidak ada pertobatan sebelum mereka mati. Jadi teman-teman, marilah kita menjadi teladan, marilah kita menjadi berkat dimanapun kita berada pada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, dimanapun kita berada, marilah kita menjadi teladan. Terlebih-lebih dahulu kita harus bisa mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Kita harus bisa memperbaharui hal-hal yang memang kurang berkenan, yang memang belum bisa untuk bisa menjadi berkat. Jadi di sini kita harus bisa menerapkan cara hidup yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi di sini hidup yang mau menjadi teladan itu terlebih dahulu kita harus bisa memiliki yang namanya penguasaan diri. Dan yang kedua yaitu memiliki cara hidup yang jujur dan hidup yang bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga yaitu menjadi teladan, menjadi pemuda yang menjadi teladan itu tidak mudah membantah, tidak curang, memiliki ketulusan dan kesetiaan. Jadi banyak hal-hal lain yang perlu kita pelajari lagi agar kita bisa menjadi teladan. Kita harus bisa memulaikan dalam kehidupan kita sendiri, kita harus bisa mengoreksi diri kita terlebih dahulu, sehingga kita bisa menjadi contoh dimanapun kita berada. Jadi teman-teman, kita semuanya pada malam hari ini, marilah kita berusaha untuk menjadi teladan. Jangan hanya sebagai lambang kita sekolah di sekolah tinggi teologi, kita belajar tentang Alkitab, tetapi kita hanya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan perkataan kita saja, tetapi tindakannya nol. Yang harus kita lakukan itu, milikilah integritas yang baik.
Perkatakanlah kebenaran firman Tuhan itu dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan itu. Jadi menjadi pemuda, menjadi teladan di lingkungan kita atau dimanapun kita berada, kita juga harus memiliki yang namanya integritas. Jadi teman-teman, pada malam hari ini, mari kita sama-sama belajar, mari kita terus menggunakan semangat kita untuk melayani Tuhan, dan selain itu juga kita harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan hanya kita belajar dan terus belajar, kita hanya bisa berdebat dengan orang-orang di luar sana karena kita punya pengetahuan yang banyak tentang Tuhan, tetapi hasilnya tidak ada. Jadi pengetahuan kita juga perlu isi dan tindakan kita juga harus ada sehingga orang-orang di sekitar kita dapat terberkati melalui kehidupan kita dan bisa meneladani cara hidup kita yang baik. Jadi tidak panjang lebar yang saya sampaikan pada malam hari ini. Waktunya. Jadi sebagai kesimpulan yang saya ambil pada malam hari ini, marilah kita menjadi pemuda atau next generation yang mau menjadi teladan, dan sebenarnya kita harus menjadi teladan sebagai hamba-hamba Tuhan yang memberi impact atau memberi dampak bagi semua orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, maupun di lingkungan masyarakat, dan terlebih-lebih buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi kita pasti bisa menjadi teladan. Kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang membawa orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, kita harus membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Begitu saya yakin dan percaya bahwa pada malam hari ini, kita mulai dari sekarang, mari kita belajar bersama-sama, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Jangan hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak ada tindakan, tetapi yang selarasnya itu integritas, itu milikilah perkatakanlah, tetapi disertai juga dengan tindakan kita. Oleh karena itu, pada malam hari ini, mari kita sama-sama belajar dan terus belajar, mari kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi contoh dan teladan, terkhususnya juga di bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena banyak hal yang kita, anak Tuhan, merasa sedih dengan keadaan negara kita, bangsa Indonesia pada saat ini. Untuk itu, marilah kita untuk bisa menjadi teladan bagi mereka. Marilah kita mari kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya saat ini. Jadi semuanya, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman pasti bisa, dan saya bisa menjadi teladan dimanapun kita berada, dan saya yakin dan percaya bahwa kita menjadi hamba Tuhan untuk menjadi teladan, dan kita juga bukan hanya sekedar mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan dimanapun teman-teman mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar memperkatakan, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi terima kasih pada malam hari ini. Demikian saja yang saya sampaikan pada malam hari. Semoga kita tidak hanya mendengar dari telinga kiri keluar telinga kanan atau sebaliknya ya. Jadi kita harus bisa melaksanakan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Kami mau menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami mau menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Bantulah kami Tuhan, tuntunlah kami sesuai dengan pertolongan yang daripadamu. Kami meminta Roh Kudus-Mu sehingga kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ampuni hamba-Mu jika mencuri kemuliaan-Mu dalam menyampaikan kebenaran pada malam hari ini. Dan ini hidup kami Tuhan pada saat ini. Kami mau menjadi teladan dimanapun kami berada, sehingga orang-orang di sekitar kami Tuhan dapat meneladani sikap dan cara hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami kembalikan hormat segala pujian hanya bagi-Mu. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Oke, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, seperti biasanya
Saya berikan waktu kepada teman-teman yang mau menanggapi atau menambahkan firman Tuhan, atau juga yang mau bersaksi pada malam hari ini, dipersilakan kepada teman-teman. Waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih. Ya, shalom, selamat malam semuanya teman-teman. Halo. Shalom, shalom. Oh, Shalom, shalom. ya. Shalom. Ya. Selamat hari Minggu. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Ini malam suatu malam yang bahagia. Ya, saya temui dalam hidup saya. Ya, terima kasih kepada teman kita Arif Sembako yang telah gabungkan saya pada malam ini untuk bergabung di teman-teman semuanya. Ya, pertama-tama perkenalkan nama saya Nelson Theo, asal Kupang. Ya, studi pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung Surabaya. Ya, satu angkatan dengan Rius. Ya, yang menjadi pengalaman saya, ya terima kasih. Pada malam ini saya sangat berterima kasih karena ya malam ini saya melihatnya pada muka baru semua, bahkan pasti teman-teman ada yang bertanya, kok ini malam kok ada Tuhan kita satu ya teman-teman. Ya. Ya. Mati itu jauh. Ya. Oke. Pada malam ini saya ingin mau menceritakan tentang sedikit pengalaman mengenai kehidupan saya. Ya, ketika saya masuk di Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung, yang saya temukan di dalam hidup saya ini, pastilah kalau kita sebagai umat Tuhan, pasti banyak hal-hal yang kita temui. Namun kita percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Ya, walaupun banyak tantangan yang kita temui, ya pasti di sini teman saya ini yang lebih tahu lah, kami punya keadaan kebusukan kami di STT Sabda Agung ya. Ya, namun pada malam ini saya sangat berbahagia karena saya bisa bergabung dengan teman-teman semuanya. Nanti saya akan tetap mengikuti di grup ini. Soalnya ini malam yang menurut saya diberkati ya lewat kebenaran firman Tuhan, bahkan teman-teman semuanya yang secara fisik ya kita baru ketemu ini malam ya. Ya, namun kita di dalam Tuhan kita tetap satu. Ya. Jadi tiada kata lain yang saya ucapkan, hanya saya mau bilang ya salam dan sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Oh ya. Ya. Terima kasih. Waktu ini saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada mbaknya ya. Mungkin ada dari teman-teman juga yang mau bersaksi atau menanggapi firman Tuhan, atau ada yang mau bertanya, dipersilakan kepada teman-teman. Kalau nggak ada ya saya duluan dulu ya.
Oke, firman Tuhan pada malam hari ini sangat diberkati. Kita menjadi teladan bagi semua orang, terutama juga tentang sikap kita kepada orang lain, menjadi contoh kepada semua orang. Bukan hanya hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang menjadi teladan. Kita semua orang tidak ada batasnya untuk menjadi teladan bagi setiap orang. Maupun kita juga jadi mau pemimpin, mau melayani, otomatis sikap kita itu yang paling penting. Apakah kita benar-benar menjadi contoh bagi semua orang? Ini kebanyakan juga teman-teman yang saya lihat dari dulu, saya lihat seperti itu, banyak yang tidak menganggap remeh namanya teladan itu. Tapi dalam hal itu ada juga yang teladan itu dia memamerkan diri kepada orang lain. Padahal kan bukan untuk bahwa kita tahu bahwa teladan itu bukan hanya untuk memamerkan diri. Tapi bagaimana kita memposisikan diri kita kepada orang lain untuk membawa berkat kepada orang lain atau menjadi berkat kepada semua orang. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini ya menunjukkan kita bagaimana kita menjadi teladan, menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan. Marilah kita pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman juga yang lain, dipersilakan. Mungkin ada dari saudara Sudowa Reva. Baik, terima kasih. Oh, ada yang bertanya. Oke, silakan. Nanti. Oke, dari saya. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Seperti tadi yang sudah ada ya yang mau menanggapi atau yang mau bersaksi, atau ada juga dari teman-teman yang baru gabung di ibadah Zoom kali ini, boleh berbagi cerita dengan kita. Oh, itu ada saudari Dubur. Persilakan. Maaf, ada yang bertanya tadi. Suaranya nggak kedengaran. Yang bertanya silahkan. Siap. Halo. Halo. Iya, silakan. Enggak suara. Shalom. Iya, ada. Di sini sih bukan sebuah pertanyaan sebenarnya, tapi ini adalah satu pengalaman juga yang mau bagikan buat kita semua. Sebelum saya menyampaikan apa yang sudah ada dalam pikiran saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya sudah jelas di screen itu ya. Nama saya Eki dari NTT. Saya berasal dari Sumba, temannya saudara Arif. Saya juga berasal dari Sekolah Teologi STTK di Bogor, dan ini saya sedang menempuh studi semester 7. Dan di sini saya sedikit membagikan satu pengalaman buat kita semua sebagai calon hamba-hamba Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan buat kita semua. Yang pertama itu ialah tadi sudah kita dengar bersama-sama, perkataan itu adalah salah satu hal yang perlu kita harus perhatikan di dalam kita menjalankan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dari situlah terpancar keselamatan atau terpancar kehidupan. Jadi ketika kita menyampaikan segala sesuatu kepada orang lain, diharapkan bagi kita semua yang ada, baik itu anak-anak Tuhan yang ada pada saat malam hari ini, hendaklah kita menjadi berkat dari setiap perkataan-perkataan kita. Kalaupun kita tidak bisa memberkati orang-orang melalui materi kita, sedikit tidaknya perkataan-perkataan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sih yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Salam, terima kasih. Oke, terima kasih ya saudara Eki ya atas partisipasinya untuk gabung ibadah Zoom pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mungkin ada juga dari teman-teman juga, dipersilakan. Kita masih ada waktu. Oke, kalau memang nggak ada lagi atau lagi tidak ada lagi yang kita diskusikan pada malam hari ini, ya kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya atau yang bersaksi untuk kita pada malam hari ini, nggak ada ya? Oke. Oh, belum nggak ada kan mau saya. Maksudnya mau bersaksi gitu. Memang begitulah. Diam-diam aja ya. Yang WL, halo. Oke, lanjut tadi ya, Abang Sodewa. Tadi kayaknya ada yang mau disampaikan. Oke, boleh. Dipersilakan Bang semua, saudara-saudara Arifah. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mulai malam hari ini. Tadi firman Tuhan yang saya dapat bahwa kita sebagai anak-anak muda ini juga bisa jadi teladan bagi sesama kita, orang tua, ya, seumur dengan kita, apalagi dengan di bawah umur kita. Jadi setiap kita bisa menjadi teladan. Karena dalam firman Tuhan itu tidak pernah diukur bahwa segini loh umurnya baru menjadi teladan. Tidak. Siapapun yang tahu kebenaran dan itu dia melakukannya, dia juga menjadi teladan. Ya, karena setiap kita, anak kecil pun Tuhan pakai dalam untuk menegur kita, dalam untuk mengingatkan kita, apalagi orang tua pasti Tuhan lebih pakai lagi. Jadi kita sebagai anak-anak muda, kita juga menjadi teladan. Ya, siapapun. Apalagi ya saat ini, ya dengan keadaan yang menakutkan, maka kita juga menjadi teladan untuk menguatkan keluarga, menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Karena dikatakan tadi dalam firman Tuhan bahwa yang pertama supaya kita menjadi teladan itu terlihat dari mana? Dikatakan itu dari perkataan kita. Tadi udah disampaikan di bersaksi bahwa perkataan ini, firman Tuhan berkata ini kayak ya pedang, ya. Jadi sekali kita dalam perkataan saja kalau kita mengutuk orang, ya, mengintai orang atau membenci orang, bahkan menjelekin orang, itu menusuk hatinya. Artinya perkataan ini masuk ke dalam. Tetapi coba kalau sebaliknya, kalau perkataan kita itu menguatkan, ya, menyemangati, support dia, itu juga akan pengaruh. Itu orang itu akan dikuatkan, dihibur, ya, dia merasa bahwa saya ada teman, ada sahabat. Itu dari perkataan dikatakan, dilanjutkan, ya, itu dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, ya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi perkataan dan juga tindakan. Ya, jadi setiap kita bisa jadi teladan. Ya, itu saja dari saya. Ya, tanggapan dari saya, mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang bisa bersaksi atau bisa bertanya. Ya, dengan batasnya waktu masih ada. Terima kasih. Yahuwah. Oke, Yahuwah. Terima kasih ya dari saudara-saudara. Mungkin ada juga dari ini saudari Dubur ya. Atau dari teman-teman juga yang lain boleh. Baik, saya boleh kasih coba cerita gitu? Boleh.
Persilakan. Shalom sebelumnya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Susi Sabar Menanti Harifah. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal, ada juga yang baru mengenal. Saya kuliah di IKIP Gunung Stoli, semester 5, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya pada hari ini. Kebetulan saya juga kenal dengan yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, dia teman saya waktu SMK. Pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi teladan kan. Nah, kalau kita pikirkan secara diri sendiri, jadi teladan berarti itu sesuatu yang berat loh sebenarnya. Jadi teladan itu tidak mudah loh sebenarnya, itu adalah sesuatu hal yang sulit sebenarnya untuk dilakukan. Nah, hambanya tadi telah menjelaskan bagaimana untuk menjadi seorang teladan. Nah, pada saat ini saya telah juga mengutip beberapa firman Tuhan yang telah disampaikan tadi. Ada di ayat yang ke-6, dikatakannya, demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, ini menguasai diri dalam segala hal. Nah, kadang-kadang pernah saya dengar, janganlah kebiasaan baik, janganlah keadaan mengubah kebiasaan baikmu. Nah, ini kadang-kadang kepada pemuda, ini sering terjadi. Dia udah punya kebiasaan yang baik, positif dalam sikap dan perkataannya. Tetapi karena lingkungannya, karena pergaulannya, karena orang-orang di sekitarnya, sehingga dia menjadi orang yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, itu juga menjadi sebuah hal yang perlu kita pikirkan dan kita tetap menjadi teladan. Yang berikutnya, ada di ayat selanjutnya, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, tentu teman-teman di sini ada yang jurusan teologi, ada juga yang jurusan pas. Nah, nantinya akan memimpin sebuah jemaat, memimpin anak-anak sekolah, atau bahkan bisa memimpin keluarga. Nah, tentu kita akan menjadi teladan di situ, bukan? Nah, saya teringat dulu ini juga sebuah pengalaman. Dulu waktu saya masih anak SM. Nah, di situ ada guru SM saya sering katakan gitu kan. Kami sering dia sering mengingatkan kami tentang hukum Taurat. Nah, pada hukum Taurat yang ke-7 itu dikatakan jangan berzina kan. Nah, itulah dijelaskannya bagaimana jangan berzina itu. Nah, suatu saat waktu malam-malam kami saya juga kebetulan menemani kakak latihan di vokal group. Nah, jadi waktu malam-malam kami lewat depan rumah mereka. Dulu kami ini laki-laki, dia udah berkeluarga, udah punya anak juga. Nah, yang dia lakukan, dia justru telepon dan diam-diam dari rumah. Dia di depan rumah, telepon dan diam-diam. Nah, saya berpikir kan, dia sebenarnya harus jadi teladan kan. Diajarinya kami di SM, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Nah, ternyata kelakuannya berbeda dengan apa yang diajarkan. Nah, ini juga untuk kita nanti sebagai misalnya kita menjadi guru, menjadi hamba Tuhan, kita juga harus tetap menjadi teladan, jangan hanya di depan jemaat, jangan hanya di depan orang-orang, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari juga, lebih-lebih di dalam keluarga kita. Nah, itu mungkin saja yang bisa saya sharingkan buat teman-teman. Terima kasih, shalom. Oke, terima kasih saudari Susi Sabar ya. Susi sabar menanti, udah Susi lagi sabar lagi, menanti lagi, banyak kali. Oke, mungkin ada dari teman-teman juga, dipersilakan. Itu medit banget sih, Pri. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Mungkin si Arif mau ngomong. Oh ya sudah, saudara Arif. Kali ini gimana? Oke, terima kasih buat hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kedengaran nggak suara saya? Terdengar. Oke, terima kasih. Apa perlu saya perkenalkan ini?
Oke, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Arif Setiawan Gia. Mungkin ada sebagian juga yang kenal ya, mungkin ada juga sebagian tidak kenal saya. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan Gia. Saya dari Neustara dan saya berpendidikan di Estetika Disi Bogor. Saya semester 7. Semester 7 sama dengan teman saya tadi namanya Eki. Nah, sebagai hal yang saya alami dalam kehidupan yang seperti yang tadi yang dipaparkan oleh hambanya kebenaran firman Tuhan dari Titus ini adalah bagaimana kita harus menjadi teladan. Seperti yang dibilang Susi tadi, memang teladan itu nggak gampang, nggak mudah, telapak tangan gitu ya. Kalau kita memang bilang seperti itu. Soalnya kebanyakan kita sekarang adalah jarang kita menjadi teladan bagi semua orang. Jarang bang menjadi teladan. Ya, makanya dia bilang kita nggak mudah ya membalikkan telapak tangan. Ya. Nah, kalau kita memang merasa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah hamba-hamba Allah, pasti kita juga mengalami hal yang tidak enak dalam setiap kehidupan kita. Kok kenapa sih saya menjadi hamba Tuhan, kenapa saya tidak menjadi teladan bagi semua orang? Nah gitu. Nah, teladan itu yang seperti saya bilang nggak mudah banget untuk menjadi teladan. Tetapi yang benar kata Eki tadi adalah bagaimana kita harus memperkatakan. Perkataan itu harus perlu, ya. Perkataan itu harus perlu, ya. Ya, perkataan itu kita ingat perkataan itu. Perkataan itu adalah menjuru kita bagaimana kita harus menjadi suatu motivasi bagi orang tersebut, ya. Kalau kita menjadi teladan ini memang kita nggak bisa. Tetapi kalau kita menjadi perkataan, baru kita bisa mengubah orang tersebut. Ya, melalui apa? Melalui motivasi, melalui tata caranya kita untuk bisa memberikan semangat dorongan terhadap dia. Apalagi kita adalah anak-anak teologi, ya mungkin banyak anak-anak muda yang terjerumus dalam hal-hal yang mungkin kita tahu saat ini ya, banyak anak-anak pemuda yang terjerumus dengan hal-hal mungkin ada pergaulan bebas dan ada hal-hal lainnya. Tetapi kita dalam posisi kita sebagai hamba Tuhan, mari kita menjadi seorang yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan melalui kita. Dari perkataan itulah di situ timbul rasa, ya, ada nilai, ada takarannya kalau kita memang tahu. Tetapi firman malam ini sangat menyentuh hati ya bagi kita, ya sangat menyentuh hati dalam setiap kita. Saya memperhatikan dari awal yang disampaikan oleh Martha sangat memberkati banget, ya. Marilah kita selalu bergandengan tangan, selalu memotivasi satu sama yang lain. Karena di situ adalah ada nilainya. Kalau kita memang memiliki satu nilai dalam menunjukkan sikap kita terhadap orang lain. Melalui perkataan, melalui firman yang kita sampaikan, pasti orang tersebut dapat diberkati. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jika ada juga hal-hal yang tidak mengingatkan dengan perkataan, ya saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Oke, terima kasih Saudara Arif Gia. Mungkin ada juga dari teman-teman yang lain, masih ada waktunya lagi loh. Kita pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Karena kita ketemunya di ibadah Zoom itu sekali 1 minggu. Ya, mari kita diskusikan apa yang kita diskusikan, biar kita juga menjadi terberkati dari teman-teman sekalian. Kita saling berbagi. Dan
Saya persilakan juga kepada teman-teman, masih ada yang lain. Halo, selamat malam. Oke. Selamat malam, Saudara Sanjimbo. Suara saya Kedengaran, Kak? Karena saya didesak juga untuk memperkenalkan nama. Nama saya Tony Umbu. Saya asli dari Sumba juga, dari NTT. Dan kebetulan yang pembicara malam hari ini saya punya adik tingkat sendiri di STT REM. Ada suara saya kedengaran ya? Kedengaran, bro. Nama saya Tony. Saya asli dari Sumba, NTT, daerah Waingapu. Saya kuliah di STT REM juga, udah ujian kemarin sidang, tinggal tunggu wisuda. Teman-teman kuliah, ada teman-teman kuliah juga beberapa di sini yang bergabung. Saya bersyukur bisa kenal teman-teman ya. Firman tadi, ini kasih masukan atau apa? Tips-tips ya? Halo? Halo? Iya. Ini kasih masukan atau gimana? Boleh. Ya? Boleh. Tanggapan, bro. Tanggapan. Saya kasih masukan. Firman tadi memang jelas. Ya, ayat 12 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, dia bilang. Jadilah teladan bagi setiap orang-orang percaya dalam perkataan, baik dalam tingkah laku kita ya. Menjadi teladan memang bukan hal yang gampang dalam kehidupan anak-anak muda, baik kita yang di kalangan anak-anak muda. Itu bukan hal yang gampang ya. Tapi kita diajarkan oleh Tuhan sendiri, firman Tuhan sendiri, untuk kita menjadi teladan. Apalagi dengan kesempatan yang Tuhan mas. Ini suara saya nggak terlalu kecepatan ya. Lanjut aja. Oh iya. Lanjut, bro. Karena kalau kita di dalam kita menjadi teladan, apalagi kita yang anak-anak muda ya, generasi anak muda di zaman sekarang, dunia ini kadang-kadang ya memang kadang-kadang apalagi yang namanya milenial kadang memang nggak mau ya, tetapi kembali lagi keputusan itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Tapi di dalam menjadi seorang teladan, seperti yang teman-teman bilang tadi, Pak, yang gampang, tetapi kembali kita diajarkan untuk menjadi teladan. Di mana dengan kesempatan kita menjadi teladan, disinilah kesempatan bagaimana kita sebagai anak-anak muda supaya kita mengupgrade diri kita menjadi teladan buat orang-orang lain gitu ya, buat orang-orang yang ada di ini, apalagi kita yang mungkin sebagian besar ya yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini yang bergabung ya, mungkin semua sekolah teologi semua ya, saya percaya pasti mungkin lebih mengerti tentang firman Tuhan, lebih paham tentang firman Tuhan, lebih tahu ya, tetapi kita diajarkan oleh Tuhan untuk benar-benar menjadi teladan ya, dimanapun kita berada ya. Dan di dalam kita menjadi teladan sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama adalah kita menjauhi kejahatan. Medan kejahatan itulah kadang-kadang yang membuat itu anak-anak muda kadang dia mau bergerak ya, kadang dia mau tinggal di dalam dosa itu, tetapi kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk mau tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Makanya dia bilang di Yohanes 15 ayat yang ke-16, dia bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih. Artinya bahwa Tuhan sendiri yang telah memanggil saya dan teman-teman yang telah menetapkan kita itu
memilih kita itu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya kita perlu tahu, mengerti apa tujuan Tuhan kita lahirkan kita sekolah, baik kita kuliah, kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam di akhir-akhir zaman seperti ini ya. Jangan kita sudah tahu karena ini kita karena kita semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan gitu ya. Jangan karena kita lebih tahu banyak ayat, tahu terlalu hafal dari Kejadian sampai Wahyu, terlalu menafsir Alkitab, terus kita bisa menyombongkan diri kita sendiri. Bagaimana kita tetap belajar untuk tetap rendah hati, gitu, tetap menjadi teladan buat orang lain, terutama menjadi jawaban buat orang lain, gitu ya, menginspirasi hidup orang lain. Jadi kesempatan yang Tuhan masih kasih dengan hidup yang masih Tuhan kasih, ya, selama kita masih kuat, masih mampu, masih sehat, ini adalah kesempatan di mana saya dan teman-teman untuk kita bergerak menjadi berkat, gitu ya, menjadi pembawa sukacita buat orang lain. Gitu ya. Jadi jangan pernah bangga kalau kita hari ini adalah orang yang lulusan sarjana. Jadi jangan pernah bangga kalau hari ini kita bisa kuliah, bisa sukses, tetapi banggalah kalau kita bisa mensukseskan orang, bisa mensejahterakan orang lain. Yang tadi yang orang lain itu dia punya masalah, tetapi dengan kehadiran kita bisa membawa sukacita buat orang lain. Kita bisa membawa pengharapan buat orang lain. Marilah saya mengajak teman-teman semua di tempat ini menjadi teladan. Memang bukan hal yang gampang, tetapi saya percaya kalau kita minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, mengandalkan Tuhan, kata Yeremia, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti hidup kita akan diberkati. Bagaimana kita diajarkan untuk menjadi teladan, untuk menjadi dalam setiap perkataan kita, dalam setiap tindakan kita. Itu yang terutama, bagaimana kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apalagi kita di jauh dari keluarga, di tempat di perantauan begini, apalagi yang tinggal di asrama, bagaimana kita harus jadi teladan buat orang lain. Tapi kadang-kadang aja kita lakukan hal yang baik, belum tentu di mata orang lain itu udah hal yang benar gitu. Masih aja kita diomong, masih aja kita dijelekan. Ada yang bilang, wah sosok rohani lah, sosok sosok suci lah. Tetapi apapun yang firman Tuhan bilang di dalam Kolose 3, apapun yang kita lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu ya. Marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin kecepatan atau gimana? Halo? Iya, apa tadi Kak? Ini agak kecepatan. Pas. Mantap. Ini saya punya materi sedikit. Ini saya boleh kasih tunjuk ya. Ini saya langsung aja kasih tunjuk ini. Ini teman-teman bisa lihat aja. Tapi ini lewat laptop karena 13 doang kan? Ini mana dia? Oh, nggak bisa. Oh, ini materinya. Ini teman-teman bisa lihat ya? Iya, lihat. Ini ya. Kapan menjadi teladan? Karena ini menjadi teladan karena kebetulan tadi karena saya pernah punya materi seperti ini. Karena di sini menjadi teladan. Jadi saya ingat materi ini saya pernah sampaikan di beberapa pelayanan di Indonesia. Makanya malam hari ini saya teman-teman semua ini, kapan kita menjadi teladan? Waktu masih muda dalam perkataan kita. Nah ini yang poin pertama adalah begini. Ya tadi yang saya bilang menjauhi yang jahat. Nah ini menjauhi yang jahat yaitu kejahatan. Artinya kita mau tinggal di dalam Tuhan, gitu ya. Nah, ini Kentara ya? Ya, coba dulu kayak meter per second. Oke, mantap. Ya. Nah, ini bagaimana kita menjadi teladan? Nah ini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berkomunikasi,
dengan siapa kita sedang berbicara, dengan siapa sedang kita komunikasi, ini akan menentukan siapa kita sebenarnya. Makanya pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya kita juga harus berhati-hati dalam pergaulan, dalam kita berteman dengan siapa saja itu dengan siapa saja dengan siapa saja nggak apa-apa gitu. Tetapi apakah teman itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kita masa depan atau gimana? Semua kan keputusan ada. Yang kedua adalah menjadi pelaku film. Yang kedua, tadi kan kita udah tidak lagi tinggal di dalam kejahatan. Nah, yang kedua adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, menjadi seorang teladan, yaitu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, setiap perbuatan kita dicatat di surga. Apapun perbuatan kita itu akan dilakukan. Nah, yang ketiga, melayani, mengasihi dan memberkati. Artinya hidup kita harus menjadi berkat. Makanya seperti yang saya bilang tadi di Yohanes 15 ayat 14 itu, bukan kami memilih aku yang teman-teman, tapi Tuhan yang memilih. Melayani, mengasihi dan memberkati. Tapi kalau hidup kita berbuah, menghasilkan jiwa, menghasilkan perubahan hidup. Nah, poin yang keempat adalah suka dan duka kita dapat tetap bersyukur gitu ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kita mau belajar untuk tetap bersyukur dalam kehidupannya. Kurang lebih seperti itu, bro. Ya mungkin itu aja tambahan dari saya, masukan buat teman-teman. Terima kasih, bro. Oke, lanjut. Mungkin udah jamnya. Oke, terima kasih. Silakan Ketua. Oke. Terima kasih Saudara Sony ya, sudah membagikan kita firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah waktunya sudah menuju jam yang teratas ya. Oke, yang menutup doa penutup, saya persilakan kepada hambanya ya. Dipersilakan. Oke, sebelum doa nanti jangan lupa doakan yang ulang tahun dari kemarin ya. Ada yang ulang tahun teman-teman kita dari grup, tolong didoakan. Oke, terima kasih. Namanya saya kurang tahu, yang penting teman-teman kita ada ulang tahun 3 orang. Oh iya, itu yang saya pertanyakan. Nanti nyusul. Iya. Nanti nyusul namanya. Doakan saja itu. Bicara pribadi. Nanti nyusul namanya pribadi. Enggak ada lagi pujian, langsung doa penutup aja. Langsung doa. Baik. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih-Mu, buat perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu menjadi teladan dimanapun kami berada. Dan kami mau menjadi teladan Tuhan, bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami bisa melakukannya pribadi lewat pribadi kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak buat waktu dan kesempatan ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang telah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan tak pernah terlewat bagi setiap kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang ada di grup ini, yang berulang tahun, kiranya berkat yang daripadamu, Engkau berkati mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, bahkan harapan, cita-cita studi mereka Engkau berkati. Terima kasih Bapak, kami juga tak lupa berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan di masa-masa sekarang ini banyak hal yang terjadi di bangsa kami. Kami percaya dengan kuasa Tuhan, bangsa kami pulih kembali. Shalom, damai sejahtera ada di bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, tidak ada lagi hal-hal yang perlu kami perdebatkan di bangsa kami. Namun bergandengan tangan bersatu di dalam Engkau Tuhan, kami bisa melakukannya di bangsa kami. Berkati para pemimpin kami dan semua jajarannya Tuhan, agar bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu, bahkan pertemuan-pertemuan yang akan datang di minggu-minggu yang akan datang. Kami percaya Tuhan yang bercampur tangan,
Tuhan yang menolong, melindungi kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkaulah penolong, perisai bagi setiap kami, persatukanlah kami di dalam tubuh Kristus yang telah merela mati di atas kayu salib. Engkaulah penolong kami, Engkaulah perlindungan kami, segala permohonan kami, segala apapun yang kami minta kepadamu, janganlah kehendak kami yang jadi, melainkanlah kehendak Bapa yang jadi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.